Halo teman-teman, jumpa lagi bareng saya di channel YouTube Fix Cuan. Kali ini aku akan memberikan sebuah wawasan kepada kalian. Bagi kalian yang tidak tahu harus ngapain setelah kalian itu mungkin gagal bayar atau telat bayar di S pinjam atau SP Letter Shopee. Karena mungkin di sini akan sangat penting, jadi kalian harus menontonnya sampai selesai. Namun sebelum itu, kalian harus pahami dulu apa sih yang akan terjadi setelah kalian itu telat bayar atau gagal bayar atau istilahnya galbay Shopee Pay Letter dan S pinjam ini ya. Jadi ada 4 hal yang akan terjadi. Yang terjadi pertama kali adalah denda. Tentu kalau misalkan kalian ada pinjaman online atau misalkan SP Letter yang telat bayar, pasti nanti akan ada denda dan ini harus kalian ketahui dulu. Selanjutnya nomor 2 yang akan terjadi adalah notifikasi SMS atau email kalau misalkan kalian itu sedang telat bayar atau gagal bayar. Kalian pasti akan mendapatkan sebuah pemberitahuan dari pihak Shopee kalau kalian itu telat bayar atau gagal bayar. Selanjutnya yang akan terjadi adalah skor kredit menurun dan ini akan ada dampaknya ya, karena di silik OJK itu akan tercatat kalau skor kredit kalian akan turun dan itu berimbas kalau nanti kalian ingin mengajukan pinjaman lagi atau sebagainya itu akan susah. Kemudian yang akan terjadi selanjutnya adalah penagihan. Tentu di sini Shopee Pay Letter atau S pinjam itu punya DC lapangan. Ya, jadi nanti bisa saja kalian didatangin ke rumah. Tapi jangan khawatir, jangan takut karena DC Shopee itu belum tersebar ke semua daerah. Mungkin baru kota-kota besar aja, dan bahkan yang didatangin oleh DC atau debt collector ini cuman yang berhutang tinggi di atas 10 juta dan rumahnya di tengah kota. Oke, di sini kita masuk ke segmen yang paling penting, yaitu apa sih yang perlu kita lakukan setelah kita tahu kalau kita itu telat bayar atau bahkan sampai gagal bayar S pinjam dan SP Letter di Shopee ini. Tentu ini sangat penting, silahkan kalian simak satu-satu ya. Kita masuk yang pertama. Jadi solusinya adalah yang pertama, kalian jangan kabur. Setelah kalian berpikir, oh saya ini akan gagal bayar, saya akan telat membayar Shopee, jangan sampai berpikiran untuk kabur. Baiknya silahkan kalian cek di aplikasi apakah ada tunggaan, berapa dendanya, berapa tenornya, dan apakah ada tempo lain yang ada peluang lain yang bisa masuk ke benah kalian. Selanjutnya nomor 2 yang saya rekomendasikan adalah silahkan hubungi Shopee. Kalian bisa menghubungi Shopee lewat CS-nya ya. Bahkan di aplikasi Shopee itu kan ada kayak semacam bantuan Shopee. Silahkan kalian tanya-tanya dan silahkan kalian jujur ke pihak Shopee kalau saya itu gagal bayar, saya telat bayar, kondisi saya seperti ini, supaya kalian terlihat ada itikat baiknya kepada Shopee untuk membayar selanjutnya. Kemudian yang perlu kalian lakukan adalah membayarnya dengan pelan ya. Jadi nomor 3 ini memang agak susah untuk diterima, tapi bagaimanapun juga kalau kalian memiliki hutang pasti itu harus dibayar. Jangan sampai kalian kabur atau bahkan kalian bundir dan sebagainya, itu jangan. Intinya kalian bayar sebisa mungkin, meskipun bayarnya juga nyicil dikit-dikit nggak apa-apa. Yang penting kalian ada semacam semangat ya. Semangat hidupnya itu bertambah untuk membayarnya, baik itu secara pelan ataupun cepat, yang jelas jangan pernah berpikir kabur dan sebagainya. Bayar dengan semampu kalian. Nah selanjutnya, kalau misalkan kalian ingin membayarnya, pastikan prioritaskan yang dendanya besar ya. Prioritaskan yang bunganya besar dulu. Atau kalau misalkan nggak mampu ya udah silahkan bayar yang kecil dulu ya. Nah ini yang agak susah untuk diterima juga, yaitu tips terakhir, yaitu silahkan cari tambahan atau freelance atau pekerjaan tambahan di selang-selang waktu kalian menganggur. Contoh kalian kerja di jam sekian, nanti ada jam nganggur sekian, setelah selesai kerja silahkan cari tambah-tambahan. Seperti saya ini membangun channel YouTube untuk tambah-tambahan ya. Jadi kesimpulannya, memang setelah kita gagal bayar atau telat membayar di SP Letter atau Shopee pinjam, pasti akan ada hal-hal buruk ya, yang bahkan sebelumnya sudah saya bahas. Tapi tenang aja, nggak perlu kalian panik sampai kalian semangat hidupnya hilang ya, sampai kalian ada pikiran untuk kabur, untuk bundir dan sebagainya. Ketenangan itu nomor yang paling satu di hidup kita. Kalau kalian menyisakan hutang di hidup kalian, pasti nanti kalian tidak tenang. Nah, untuk mendapatkan ketenangan itu, kalian harus tahu bahwa Shopee Pay Letter, Shopee pinjam atau Shopee
itu diawasi oleh OJK. Jadi kalau misalkan kalian sampai telat bayar atau sampai gagal bayar, tidak akan bisa membuat kalian menderita. Tidak akan sampai membuat kalian menderita seperti orang-orang yang tidak punya apa-apa. Tidak, karena Shopee diawasi OJK dan saya tahu Shopee pasti tidak akan membuat seperti itu. Tetapi kalian harus berpikir positif dan semangat untuk memulai menyicil dan membayarnya pelan-pelan ya. Jangan sampai kabur dan sebagainya, nanti hidup kita nggak tenang. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua yang telah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel saya ini supaya kalian nanti mendapatkan notifikasi yang cepat dan kalian tahu apa yang akan saya sampaikan selanjutnya.